Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa alam semesta. Semoga rahmat dan karunia-Nya tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barak ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ada orang pernah dengar, apakah teman-teman pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Nah, kalau ini masuk neraka tanpa hisab. Awas, hati-hati. Nah, hati-hati. Orang masuk neraka tanpa hisab. Ada orang nanti itu di akhirat, kalau dia masuk nerakanya neraka biasa, amalnya masih ada amal, dicari-cari dulu yang sunnahnya, amalan sunnahnya apa, kan gitu. Amalan sunnahnya apa, berapa pahalanya, itu masuk neraka biasa. Nah, ini masuk nerakanya tanpa hisab, tanpa dihisab amalnya, langsung masuk neraka. Nah, siapa dia? Buka Al-Quran surah ke-18 ayat 100 sampai 101. Surah Al-Kahfi ayat 100 sampai 101. Siapa dia? Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arda. Neraka jahanam. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arda. Nah, nanti di akhirat, saat hari kiamat, saat kita dihisab nanti, nah awas, hati-hati. Ada orang yang masuk neraka tanpa hisab. Ya, ini dia ayat 100 ini. Ayat 100 ini tanpa hisab. Yang lain dia dihisab. Nah, yang lain dihisab. Nah, ini dia tanpa hisab. Yang lain sibuk menunggu buku amalannya dari kanan. Ada yang diberikan dari kanan, ada yang diberikan dari kiri. Bahkan ada yang diberikan dari belakang. Nah, kalau ini dia tanpa diberikan buku langsung masuk neraka. Nah, apa yang telah dilakukannya? Lanjutkan ayatnya. Ayat 101. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Dan ada orang-orang selama dia hidup di dunia, orang ini selama hidup di dunia, hati dan matanya tidak mau melihat kebenaran. Tidak mau dia mendengar suara azan. Tidak mau, padahal tinggalnya di sebelah masjid ini, ataupun tinggalnya di sekitar masjid. Ini apa ini suara azan ini? Mengganggu aja. Astagfirullahaladzim. Ada orang itu, Pak. Ada sebagian orang yang seperti itu. Nah, ada sebagian orang yang seperti itu. Tidak senang dia mendengar panggilan dunia. Antum biasa-biasa saja. Kawan antum datang manggil kerja untuk pergi kerja, antum biasa saja. Kawan antum datang untuk menjemput gaji, biasa saja. Kawan antum datang ngajak mancing, antum biasa saja. Nah, ini azan, Allah manggil, antum marah. Berarti ada yang salah dalam hati antum itu. Ada yang salah itu. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Nah, sam'a ini telinganya. Atai'una sam'a. Ada orang-orang yang matanya tidak mau melihat kebenaran, hatinya tidak mau melihat kebenaran, bahkan telinganya ini pun tak mau mendengar. Padahal dia beriman, ini orang beriman. Nah, awas, hati-hati. Ini sering saya sampaikan di
video saya yang sebelumnya. Awas, hati-hati orang yang beriman, orang yang sholat, hati-hati. Banyak ancaman dari Allah. Banyak ini ancaman. Larangan-larangannya itu mesti kita jaga. Nah, yang ini tadi, nah sam'a, telinganya tak mau mendengarkan kebenaran. Contoh misal dia salah, diingatkan dia marah. Nah ini yang paling bahaya ya. Tidak mau mengakui kesalahan sendiri. Awas, hati-hati. Apalagi yang tinggal di sebelah masjid, tak mau sholat ke masjid. Apa ini? Apa ini? Salah ini. Tinggal sebelah masjid tapi tak mau sholat. Orang yang tinggalnya jauh dari masjid, 3 gang 4 gang dari masjid, datang dia sholat ke masjid. Nah ini tinggal sebelah masjid tak mau dia. Apanya yang salah? Nah, apanya yang salah? Kenapa dia tidak mau? Nah, siapa tahu hatinya udah keras. Apa yang menyebabkan hatinya keras? Apa yang menyebabkan hatinya ini keras sehingga dia tidak mau mendengarkan kebenaran? Mata'amuhu haram, makanannya haram, mashrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, wagudziya bil haram, dan dia diberi makan haram dan memberi makan haram. Awas, hati-hati. Nah, 4 penyebabnya ini, 4 penyebab inilah yang dapat menyebabkan hatinya keras. Al-Quran surah ke-6 ayat ke-25, surah Al-An'am surah ke-6 ayat ke-25, wa fi adanihim waqara. Awas, hati-hati. Wa fi adanihim waqara, dan telinganya telah kami sumbat. Telah disumbat Allah apabila makan haram, apabila makanan haram mengalir dalam tubuh kita, lalu makan haram itu menjadi darah daging kita, maka terjadilah turunlah Quran surah ke-6 ayat ke-25, wa fi adanihim waqara, dan telinganya telah kami sumbat. Apa yang menyebabkan telinganya kami sumbat? Mata'anuhu haram, makanannya haram, yaitu tadi dia hatinya keras, tidak mau dia mendengarkan kebenaran. Ustadz menasihatinya tidak mau diterimanya, dan siapapun yang menasihatinya tidak mau diterimanya. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-7. Nah, Quran surah Al-Baqarah ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim, dan hatinya telah kami kunci, dan hatinya telah dikunci. Khatamallahu ala qulubihim, dan hatinya telah terkunci. Wa ala sam'ihim, dan telinganya telah tersumbat. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim, dan matanya telah tertutup matanya. Nah, yang dimaksud tersumbat di sini nih, wa ala sam'ihim, telinganya telah tersumbat. Tersumbat bukan berarti dia peka, bukan berarti dia peka, bro. Nah, bukan berarti dia peka. Dia tetap dapat mendengar, tapi apabila ada orang yang menasihati kebenaran, tapi tidak mau didengarnya, itu yang dimaksudkan tersumbat di sini. Dan matanya telah kami tutup, matanya telah tertutup. Apabila yang dimaksudkan mata tertutup ini bukan berarti dia buta. Nah, apabila ada orang yang menyampaikan kebenaran kepadanya, masalah agama, soal sholat, tahap tak baca Quran, tapi dia tidak mau mendengarkannya, maka ada yang salah di sini, bro. Ada yang salah di sini. Nah, ada yang salah di sini. Nah, yang paling bahaya itu, apalagi dia rajin sholat. Ini dia rajin sholat ini, sholatnya rajin, tapi sholatnya itu tidak diterima Allah. Bahkan sholatnya pun dicela oleh Allah. Apa penyebabnya? Nah, Quran surah Al-Ma'un. Buka Quran surah Al-Ma'un. Ya, ayat pendek yang sering kita baca. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Awas, hati-hati.
mentang-mentang Anda sholat lalu Anda menganggap diri Anda masuk surga. Tidak bro, hati-hati bro. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat bagaimana? Lanjutkan ayatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang melalaikan sholatnya. Yang pertama, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang melalaikan sholatnya, itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua ini nih yang banyak ini. Banyak sekali orang sholat nih kena ini. Yang kedua ini, lanjutkan ayatnya lagi. Alladzina hum yura'un riya. Nah, yaitu orang-orang yang riya. Awas, hati-hati. Celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya. Awas, hati-hati. Nah, ini nih yang bahaya ini. Banyak nih sekarang dia sholatnya tapi ingin dipuji manusia. Oh si Anu, si B sholat sekarang ya, rajin dia. Oh si C sholat sekarang, rajin dia. Istrinya pun bapaknya soleha, anaknya pun soleha. Padahal niatnya itu sombong, ingin dipuji manusia. Nah ini yang bahayanya. Dia tidak mendapatkan manfaat dari sholat itu sendiri. Dia tidak mendapatkan fungsi dan manfaatnya itu sendiri. Nah apa penyebabnya? Yang salah ini dalam sholatnya ini. Buka Al-Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45. Innas sholata, sesungguhnya sholat itu. Innas sholata tanha, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan anil fahsya, mencegah dari perbuatan fahsya. Iwal mungkar, mencegah dari perbuatan mungkar. Yang pertama fahsya. Apa itu fahsya? Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Contoh pornografi, porno aksi, LGBT. Ini bahaya ini. Nah, dia sholat tapi masih melakukan yang seperti ini, berarti ada yang salah dalam sholat. Nah, pembahasan lebih lanjutnya. Apalagi yang kedua, fasya, mungkar. Apa itu mungkar? Mungkar itu keburukan yang berasal dari nafsu perut dan akal. Mungkar, nafsu perut dan akal. Contoh seperti korupsi. Nah, korupsi. Dia rajin sholat tapi masih korupsi. Bos nyuruh isi minyak 200, dibelikan 100. Nah, ada yang salah ini dalam sholatnya ini. Nah, kalau dia rajin sholat tapi masih melakukan ini, periksalah sholatmu. Ada yang salah itu dalam sholatnya itu. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Itu deh Al-Baqarah ayat 45. Ya, jelas ya. Orang yang sholatnya benar itu, dia akan mendapatkan manfaatnya itu sendiri. Buka Quran surah keempat ayat 103. Fa'idha qadaytumus sholata fadhkurullah. Orang yang sholatnya benar itu dia akan ingat Allah. Fa'idha qadaytumus sholata fadhkurullah. Orang yang sholatnya benar itu dia akan ingat Allah. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Wa qiyaman, saat duduk dia akan ingat Allah. Wa qu'udan, saat tegak dia akan ingat Allah. Wa ala junubikum, saat beraktivitas dia akan ingat Allah. Itulah orang yang sholatnya benar itu. Di rumah dia ingat Allah, pas duduk sama istri dia ingat Allah, duduk sama anak dia ingat Allah, jalan-jalan dia ingat Allah, di rumah maknya dia ingat Allah, di rumah mertuanya dia ingat Allah, sama bosnya dia ingat Allah. Jadi kalau orang yang seperti ini selalu ingat Allah, mustahil dia tidak akan mau korupsi, dia tidak akan mau berbohong. Nah,